Kalau untuk nafkah ekonomi, saya tidak pernah dinafkahi selama 2 tahun. Tapi kalau batin? Untuk makan, pakaian tidak pernah. Kalau untuk batin, ya dia ya selayaknya seorang suami itu kan menjaga dan melindungi istrinya di rumah. Kalau dia itu paling datengin saya itu sebulan sekali, 3 bulan sekali, 2 jam, 3 jam, udah tinggal pulang. Kalau dia udah selesai, saya ditinggal. Satu lagi ya. Nah, ketika nikah siri Anda, kronologi yang saya tanya, itu ada saksi itu yang minta? Ada saksi. Ada saksi pernikahan 3 orang lelaki dan 3 orang perempuan. Ya. Ada kemudian surat secara resmi? Ada foto-foto atau surat dan juga foto video itu tidak diizinkan oleh oknum Habib ini. Sepengetahuan Anda itu memang tidak hanya Anda yang menjadi istri-istrinya? Ya, jadi semenjak berita saya viral setahun yang lalu, setelah saya laporkan ke polisi dan Komnas Perempuan, itu puluhan perempuan berdatangan menghubungi saya. Jadi kalau biasanya artis-artis di luar sana kan kalau ngebuka aib suaminya kan cek-cek handphone segala macam. Kalau saya enggak, saya udah lillahi ta'ala, saya serahkan pada Allah. Akhirnya Allah bukakan semua korban-korban itu yang mendatangi saya. Jadi speak up di medsos, kemudian yang lain juga DM ke Anda ya? Iya. Oke. Nah kemudian prosesnya ketika itu Anda diceraikan atau bagaimana ini? Atau tadi katanya akan didamaikan oleh salah satu ulama besar lah. Ulama besar apa imam besar? Ayo. Ya. Boleh saya sebut namanya nggak nih? Atau inisial aja? Inisial imam besar siapa yang mendamaikan? Iya, jadi karena ada banyaknya kekerasan yang saya alami, saya tidak dinafkahi lahir batin selama hampir setengah tahun. Akhirnya dimediasi oleh salah satu habaib, imam besar, yang katanya imam besar di Indonesia. Beliau memediasi masalah kami berdua dan sempat memberikan nasihat kepada si suami saya itu untuk berpoligami secara adil. Aje, kalau kamu mau memperbaiki poligami ini akan lebih baik. Jangan zolimi Zeda lagi. Tapi kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan, bercerainya harus di atas materai. Saya yang mengajukan diri menjadi saksi agar ini bisa digunakan Zeda sebagai legal standing, agar dia tidak difitnah, mohon maaf, kumpul kebo, karena kami hanya menikah sah secara agama. Tapi hal itu tidak dilakukan oleh oknum Habib suami saya ini. Dia nggak berani. Sempat marah dengan perlakuan oknum Habib AJ ini. Kezalimannya terhadap saya, sempat ditegur keras dan sempat menyebutkan bahwa kamu sudah menindas Zeda sebagai seorang istri gitu. Tapi kelanjutannya bagaimana? Nah, kan gitu maksudnya. Kelanjutannya waktu itu kan imam besar ini ingin bertemu saya untuk kedua kalinya agar ada surat di atas materi ditandatangani oleh oknum Habib AJ ini. Tapi akhirnya entahlah, sampai sekarang nggak ada kejelasan. Jadi sampai sekarang status Anda itu belum jelas. Nah begini, saya agak miris ya kalau mau cerita ini. Saya ini memang selama 2 tahun pernikahan itu kan banyak kekerasan yang saya alami. Saya meminta tolong ceraikan saya. Ceraikan saya dengan cara yang baik. Dia tidak mau. Sampai akhirnya dia datangi saya, cekcok sebentar tuh. Kamu sudah setengah tahun menelantarkan saya, terus sekarang datengin saya kayak nggak punya dosa. Sampai akhirnya dia mengajak berhubungan. Setelah itu beberapa menit saya ditalak, langsung ditinggal. Itu saya menjerit histeris. Dan kejadian itu ditulis oleh Komnas Perempuan dalam surat resmi yang dikirimkan ke Polres Metro Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Mirza TV. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi cerita dari seorang mantan oknum Habib yang diceraikan setelah berhubungan gitu ya teman-teman. Oke, seperti apa ceritanya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bintang tamu kali ini adalah Zeda Salim. Nah, luar biasa.
Kalau yang mengikuti sosial media pasti sudah tahu nih. Saya baru dengar ternyata ini sangat viral, sangat viral, sangat terkenal. Iya, terkenal gara-garanya ada mungkin ini persoalan rumah tangga lah ya. Sebetulnya ya agak sungkan juga pada suatu TV menguat masalah persoalan rumah tangga. Tetapi ini ada persoalan fikih ya, perkawinan. Nah, jadi ada perkawinan siri antara Mbak Zeda Salim dengan salah satu oknum habaib berinisial AJ ya. Saya tidak perlu menyebutkan. Kasusnya ini Anda ini seperti apa sih? Dengan sang mantan ini belum mantan kan? Belum. Ceritanya. Iya, dengan Salah sang pikir belum. suami siri itu bagaimana nih? Mungkin bisa di kronologinya seperti apa kejadiannya sehingga Anda melaporkan ke Metro Bekasi. Ya, jadi saya dinikahi sah secara agama itu pada tahun 2021 oleh si oknum Habib ini. Menikah kurang lebih sudah 2 tahun. Ya. Dalam proses pernikahan itu ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh oknum Habib ini. Di antaranya kalau berdasarkan surat dari Komnas Perempuan adalah ada beberapa dugaan kekerasan, di antaranya dugaan kekerasan seksual, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, dan juga penelantaran. Jadi 4 sehat sempurna itu. Jadi kekerasan yang dilakukan pada saya itu bukan kekerasan ringan atau sedang, tapi berat ya kalau berdasarkan data dari Komnas Perempuan. Sampai akhirnya dalam 2 tahun itu karena adanya banyak kekerasan yang saya alami, Ya. akhirnya saya sempat dimediasi oleh ulama besar di Indonesia, Kiai apa Habib? Habib. Habib. Sebelum ke Kiai Habib itu, kekerasan tadi itu yang pernah Anda alami itu apa? Kan tadi global ya, sifatnya. Memang ada kekerasan seksual. Iya. Ya, ini off the record, saya tidak tahu kekerasan seksual ini nanti urusan penyidik. Iya. Kemudian kekerasan ekonomi, apakah Anda merasa dinafkahi? Tidak dinafkahi selama 2 tahun secara layak ya, Ya, lahir dan batin. Lahir dan batin? Iya. Kan sudah jadi suami istri. Iya, tapi kalau untuk nafkah ekonomi saya tidak pernah dinafkahi selama 2 tahun. Tapi kalau batin? Untuk makan pakaian tidak pernah. Ya. Kalau untuk batin ya dia ya selayaknya seorang suami itu kan menjaga dan melindungi istrinya di rumah. Ya. Kalau dia itu paling datengin saya itu sebulan sekali, 3 bulan sekali, 2 jam, 3 jam, udah tinggal pulang. Kalau dia udah selesai, saya ditinggal. Satu lagi ya. Nah, ketika nikah siri Anda, kronologi yang saya tanya, itu ada saksi itu yang nikah? Ada saksi. ada saksi pernikahan 3 orang lelaki dan 3 orang perempuan. Ya. Ada kemudian surat secara resmi? Ada foto-foto atau Surat dan juga foto video itu tidak diizinkan oleh oknum Habib ini. sepengetahuan Anda itu memang tidak hanya Anda yang menjadi istri-istrinya? Ya, jadi semenjak berita saya viral setahun yang lalu, Iya. setelah saya laporkan ke polisi dan Komnas Perempuan, itu puluhan perempuan berdatangan menghubungi saya. Jadi kalau biasanya artis-artis di luar sana kan kalau ngebuka aib suaminya kan cek-cek handphone segala macam. Iya. Kalau saya enggak, saya udah lillahi ta'ala, saya serahkan pada Allah. Akhirnya Allah bukakan semua korban-korban itu yang mendatangi saya. Jadi speak up di medsos, kemudian yang lain juga DM ke Anda ya? Iya. Oke. Nah kemudian prosesnya ketika itu Anda diceraikan atau bagaimana ini? Atau tadi katanya akan didamaikan oleh salah satu ulama besar lah? Ulama besar apa imam besar? Ayo. Ya. Boleh saya sebut namanya nggak nih? Atau inisial aja? Inisial imam besar siapa yang mendamaikan? Iya, jadi karena ada banyaknya kekerasan yang saya alami, saya tidak dinafkahi lahir batin selama hampir setengah tahun. Akhirnya dimediasi oleh salah satu habaib
imam besar yang katanya imam besar di Indonesia. Ya. Beliau memediasi masalah kami berdua dan sempat memberikan nasihat kepada si suami saya itu untuk berpoligami secara adil. Aje, kalau kamu mau memperbaiki poligami ini akan lebih baik. Ya. Jangan zolimi Zeda lagi. Oke. Tapi kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan, bercerainya harus di atas materai. Saya yang mengajukan diri menjadi saksi agar ini bisa digunakan Zeda sebagai legal standing, agar dia tidak difitnah, mohon maaf, kumpul kebo, karena kami hanya menikah sah secara agama. Baik. Tapi hal itu tidak dilakukan oleh oknum Habib suami saya ini. Dia nggak berani. Sempat marah dengan perlakuan oknum Habib AJ ini. Iya. Kezalimannya terhadap saya, sempat ditegur keras. Iya. Dan sempat menyebutkan bahwa kamu sudah menindas Zeda sebagai seorang istri, gitu. Tapi kelanjutannya bagaimana? Nah, kan gitu maksudnya. Kelanjutannya waktu itu kan imam besar ini ingin bertemu saya untuk kedua kalinya agar ada surat di atas materi ditandatangani oleh oknum Habib AJ ini. Tapi akhirnya entahlah, sampai sekarang nggak ada kejelasan. Jadi sampai sekarang status Anda itu belum jelas. Nah begini, saya agak miris ya kalau mau cerita ini. Saya ini memang selama 2 tahun pernikahan itu kan banyak kekerasan yang saya alami. Saya meminta tolong ceraikan saya. Iya. Ceraikan saya dengan cara yang baik. Dia tidak mau. Sampai akhirnya dia datangi saya, cekcok sebentar tuh. Kamu sudah setengah tahun menelantarkan saya, terus sekarang datengin saya kayak nggak punya dosa. Sampai akhirnya dia mengajak berhubungan. Setelah itu beberapa menit saya ditalak, langsung ditinggal. Itu saya menjerit histeris. Dan kejadian itu ditulis oleh Komnas Perempuan dalam surat resmi yang dikirimkan ke Polres Metro Bekasi. Ada laporan itu. Ditulis oleh Komnas Perempuan bahwa saya menangis histeris setelah ditalak sama dia. Ya gimana? Coba sekarang dipikir, saya sudah ditelantarkan, tiba-tiba didatengin cuman untuk memuaskan dia. Beberapa menit setelah itu saya langsung ditalak, langsung ditinggal. Apa yang Anda sesali? Yang Anda sesali atau yang Anda ingat ketika peristiwa ini harapannya akan dinikahi oleh keturunan yang mulia, gitu ya? Ya begini ya, saya ini kan dari kalangan public figure ya, dari dunia entertainment. Saya ini kan dalam proses hijrah. Kenapa saya mau dinikahi sama dia? Itu karena saya berpikir dia adalah orang yang ahli agama lah ya, bisa dikatakan begitu, karena udah kelasnya habaib, bukan ustadz biasa lagi. Jadi saya berpikir untuk kelas habaib tidak mungkinlah tidak bisa memuliakan seorang istri. Ya, oleh karena itu alasan orang tua saya merestui pernikahan saya dengan pertimbangan, oh si AJ ini paham agama, insya Allah poligaminya bisa adil, anak saya bisa dibimbing ke agama yang lebih baik. Dengan banyak pertimbangan, sudah dipertimbangkan dengan matang, dan dia juga muridnya imam besar, ya kan, kerjaannya ceramah di mana-mana, tidak menemukan keburukan sedikit pun dalam diri dia. Apalagi mohon maaf ya, dia mengaku keturunan Rasulullah. Itu bonus lah ya. Kalau saya tidak melihat itu, saya sih lebih melihat dia laki-laki yang soleh. Ya tadinya. Tapi ternyata setelah berjalan pernikahan, dia zolimnya luar biasa dengan saya. Satu hal yang paling Anda sesali terhadap pernikahan ini apa? Selama menikah itu, dugaan kekerasan seksual yang dituliskan oleh Komnas Perempuan itu, selama menikah saya diperlakukan seperti, mohon maaf ya, bukan seperti istri itu. Jadi saya hanya ditemui hanya untuk melayani dia, setelah puas dia pergi meninggalkan saya sesuka hatinya. Jadi pada saat menikah itu saya dipaksa menyiapkan alat kontrasepsi. Itu dalam 2 tahun selalu seperti itu. Jadi saya begini, saya sempat bilang sama dia, saya ini istri kamu. Saya ini istri kamu, kenapa kamu paksa saya pakai alat kontrasepsi? Saya menikah dengan kamu
Karena saya pengen punya keturunan, saya pengen hamil, kita memiliki anak yang soleh. Tujuan kamu menikahi saya untuk nafsu saja? Saya sempat bilang ke dia. Tapi dia berdalih dengan berbagai macam, kamu harus taat pada suami lah, kamu jangan banyak bantah lah, segala macam. Jadi ya, dia mengancam tidak akan menafkahi saya batin jika saya tidak menyiapkan alat kontrasepsi. Itu menyiksa mental saya sekali. Dan itu juga sudah dilaporkan. Sudah. Dan yang kedua, saya dilarang hamil. Kalau alasan dia melarang saya hamil adalah kalau dia belum siap punya anak, oke, it's okay. Saya seorang istri, kenapa saya nggak boleh hamil, tapi istri yang lain kamu hamili berkali-kali? Istri yang lain itu istri yang utama atau? Iya. Oh. Ya. Okay. Selama 2 tahun menikah dengan saya, dia hamili istri pertamanya 2 kali. Ya. Tapi saya nggak boleh hamil. Ya. Baik. Dan bahkan yang lebih parah, dia sempat mengajak melakukan hubungan yang menyimpang. Tapi saya selalu menolak. Kamu tahu agama, kenapa kamu meminta melakukan hubungan yang seperti itu? Saya nggak pernah mau. Dan yang terakhir, setiap kali mau memberikan saya nafkah batin atau berhubungan suami istri, itu dia selalu memaksa saya menonton film yang tidak pantas. Saya begini, saya merasa sebagai perempuan dianggap apa ya sama dia? Kamu kenapa sih harus menonton film kayak gini? Jadi saya itu kayak, itu udah kayak ritual yang harus rutin saya lakukan. Siapkan video yang tidak pantas itu, film yang tidak pantas itu. Saya nggak mau lihat, saya dijambak, dipaksa ngeliat. Coba bayangin jadi saya. Pada saat berhubungan sama dia, saya nangis. Tapi saya coba nggak nunjukin ke dia. Dan itu berlangsung selama 2 tahun. Bayangkan saya dihinakan seperti itu dengan dia. Saya diperlakukan seperti budak sama dia. Kasus ini sudah bergulir di kepolisian, betul? Betul. Nah, tetapi sepertinya 1 tahun masih tersendat. Ya, kita harapkan pihak kepolisian juga meng-cross-check, kemudian juga bisa men-tracking atau menyelesaikan persoalan Mbak Zeda dan suami sirinya. Saya tidak tahu mekanismenya. Untuk selanjutnya saya mungkin ke Gus Ropi. Nah, Gus Ropi mungkin duduk di sini seperti apa? Apakah Anda melibatkan diri atau bagaimana, dan kontribusi Anda akan seperti apa terhadap kasus Mbak Zeda? Ya, terima kasih Mas Yusuf. Jadi kemarin itu kan di grup rame tentang Mbak Zeda Salim. Nah, saya pernah dengar, oh ini yang mantan istrinya Habib AJ tadi itu, AZ itu. Nah, lalu kemudian ada temen lawyer, yaitu Pak Ari ini, WA saya. Gus, berkenan, ini saya kebetulan nangani Mbak Zeda Salim karena kasusnya sudah lama, mulai 2023. Akhirnya saya minta lah berkas-berkas itu. Nah, saya minta karena di grup santri ini Gus Dur juga rame tentang Mbak Zeda Salim, maka saya terpanggil untuk, apalagi saya mendengarkan keterangan juga bahwa selain Mbak Zeda ini korbannya banyak. Kalau versinya lawyer ini kan sudah ada 3 perempuan yang berani untuk bersaksi. Alhamdulillah, ya udah, berkasnya semua. Kebetulan kami dekat dengan beliau-beliau. Jangan sampai ini miskomunikasi. Jangan sampai seakan-akan polisi tidak jalan karena ada keberpihakan. Akhirnya saya sampaikan ke pimpinan di Polda Metro Jaya. Kebetulan beliau sangat baik dan proaktif sekali, terutama dalam hal kemanusiaan, yaitu salah satu padir lah. Nah, dapat 10 menit ya setelah lawyer ini cerita-cerita, saya kirim ke beliau. Ternyata lawyernya Mbak Zeda Salim, Mas Ari ini, ditelepon sama Pak Kasat melalui Pak Kanit yang nangani kasus Mbak Zeda Salim. Itu artinya kasus ini polisi betul-betul ingin fokus, ingin konsen, dan ingin menang.
Nah, salah satu menuju kemenangan, artinya kebenaran harus diungkap gitu loh. Nah, nanti insya Allah nanti akan dipenuhi oleh lawyer apa yang dibutuhkan, termasuk saksi ahli pidana itu. Gitu Mas Yusuf. Jadi kami kami tidak melibatkan diri, tapi ini adalah keprihatinan kita. Nah, maka ini harus segera dituntaskan. Jangan sampai terjadi seperti kasus Vina misalnya, yang sampai detik ini kan masih simpang siur itu. Jadi kasus Mbak Zida ini merupakan PR, dan saya yakin teman-teman polisi terutama di Polres Bekasi Metro akan bekerja sungguh-sungguh, dan ini kita kawal bersama gitu loh Mas Yusuf, bahwa kasus ini harus kita kawal bersama, walaupun bukan sanak bukan kadang, tapi kan Mbak Zida mewakili perempuan yang ada di tanah air di Indonesia ini. Apalagi kan ada apa ya istilahnya grid, oh yang laki ada grid turunannya ini, terus semena-mena, kan itu yang kita kikis gitu loh. Baik. Itu. Baik, ke Bagus Mugi. Oke, siap. Saya Tubagus Mugi Nur Fadil, Ketua Umum Rubitoh Kabupaten Banten, tapi juga merangkap juga dari Wakil Ketua PWI LS Perjuangan Wali Songo Indonesia, dan juga kita tergabung dalam APATAR, Aliansi Pecinta Ulama Nusantara. Nah, kaitannya dengan Mbak Zida ini sendiri, karena ya ulama kita, ya contohnya misalkan ketum dari PWI LS itu Kiai Abbas Buntet, itu peduli terhadap masalah yang menimpa Mbak Zida. Nah, Kiai artinya beliau sebagai ulama punya kepedulian, juga sudah menyampaikan kepada anggota PWI, ya termasuk saya sebagai wakil ketua. Nah, termasuk Kang Ari ini juga ketua divisi hukum di PWI LS. Ya, dan juga istri saya juga ya ketua divisi perempuan, Kelai Wulan, itu juga sudah ditugaskan untuk mendampingi kasusnya Mbak Zida ini agar bisa mencapai suatu keadilan yang bisa diperjuangkan. Dan kaitannya Wali Songo dan lain-lain sebagainya ini, tadi juga Pak Yusuf kan cerita tentang masalah nasab, biasanya nasab, tiba-tiba ini ya. Jadi ini perlu kami sampaikan, memang tetap ada keterkaitan. Karena kajian nasab sendiri pun yang biasa dikaji oleh kami termasuk oleh Kiai Imadin Usman, itu tidak semata-mata sekedar usil, sirik, dengki dengan nasabnya kalangan Habaib Ba'alawi Wasaliaman, tapi dilihatnya bahwasanya sudah banyak kezaliman-kezaliman atau kemungkaran-kemungkaran dari para oknum-oknum tersebut yang banyak didiamkan oleh masyarakat karena takut kualat. Padahal nih sabda Rasul, andai Fatimah putriku mencuri, akan kupotong tangannya. Artinya apabila keturunan Rasulullah yang generasi pertama saja yang benar-benar asli itu melakukan kesalahan yang melanggar hukum, keadilan harus tetap ditegakkan. Apalagi yang zamannya sekarang sudah 15 abad kemudian ngaku-ngaku sebagai zuriat Nabi, dan kalau bagi kami tidak betul. Mungkin kalau bagi yang lain belum tentu betul, tapi kalau bagi pihak kami sudah meneliti secara kajian ilmiah pustaka ilmu nasab, ilmu sejarah maupun ilmu genetik, bahwasanya para Habaib Ba'alawi Musaliman bukan turunan Nabi, sehingga masyarakat harus sadar, janganlah karena takut kualat kemudian mengabaikan kezaliman tersebut. Karena Imam Ali juga menyampaikan, kezaliman itu akan tetap ada, bukan hanya karena banyaknya orang zalim, tapi karena diamnya orang-orang baik. Mbak Zida, saya ingin closing statement dari Anda. Bagaimana jika suami Anda ini menyaksikan atau ada di hadapan Anda sekarang? Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa pernikahan saya ini bukan sebatas pernikahan siri, karena pernikahan siri itu kan konotasi definisinya negatif, tidak ada wali, tidak ada saksi sembunyi-sembunyi. Sedangkan pernikahan saya ini kan tidak sembunyi-sembunyi, ada saksi dan ada wali yang merestui dan sesuai syariat. Jadi saya lebih nyaman jika pernikahan saya ini disebut pernikahan yang sah secara agama. Iya. Gitu. Karena sirih kan konotasinya ada yang negatif gitu. Itu poin pertama. Poin kedua yang ingin saya sampaikan terhadap oknum Habib AJ ini, jika kamu menyaksikan saya sekarang, jika kamu menuduh saya kowar-kowar atau apalah dengan segala macam, saya ingin menyampaikan sesuatu bahwa semua kezoliman yang sudah kamu lakukan itu sudah
telah dibuka nyata oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum-sebelumnya Allah menutupi aibmu, tapi sekarang Allah membuka aibmu melalui kezolimanmu terhadap saya. Dan ternyata banyak perempuan yang kamu zolimi. Jadi saya anggap apa yang saya lakukan ini adalah sebagai bentuk jihad saya sebagai seorang wanita muslim. Karena kalau saya diam melihat kezolimannya, nanti di akhirat saya akan ditanya oleh Allah, Zeda, kenapa kamu sudah tahu bukti-bukti kezolimannya, kenapa kamu diam? Oleh karena itu saya memberanikan diri untuk bersuara dengan segala konsekuensi yang saya hadapi. Kita tahu sendiri netizen kan juga ada yang mulutnya sadis ya. Tapi saya berusaha untuk melakukan ini karena Allah, agar tidak ada lagi korban-korban wanita pribumi khususnya yang direndahkan harkat dan martabatnya oleh oknum Habib ini. Dan semoga ini menjadi contoh dan inspirasi untuk perempuan di luar sana, agar saat Anda dizolimi, mau Anda statusnya istri ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, jangan takut untuk bersuara karena Anda takut. Jangan takut, karena ada Allah yang akan menolong kita. Ya. Baik, saya merinding dan terenyuh. Mungkin sebagian besar Anda jika seorang perempuan pasti bagaimana merasakan kepedihan yang dirasakan oleh Mbak Zeda Salim ini. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ya teman-teman, cerita dari seorang wanita mantan istri oknum Habib yang tidak bertanggung jawab, yang mana wanita ini bernama Zeda Salim ya teman-teman. Mungkin teman-teman sudah tahu semua seperti apa ceritanya ya. Jadi Zeda Salim ini cerita pada Suka TV, menceritakan sedetil-detilnya bahwasanya beliau dinikahi oleh oknum Habib AJ dan sekarang ini sudah dicerai setelah berhubungan intim, beberapa menit kemudian langsung dicerai katanya ya. Jadi si Zeda ini setelah dicerai itu langsung menangis histeris ya, karena sudah berhubungan itu langsung ditinggalin ya. Jadi ceritanya dari awal itu memang jarang dinafkahi secara lahir maupun batin, dan pernah ditelantarkan sekitar 1 tahun atau setengah tahun gitu ya, tidak dinafkahi secara ekonomi gitu ya teman-teman. Kalau secara ekonomi memang tidak ada baju, tidak pernah. Jadi beliau ini, si Zeda Salim ini makan dan semuanya itu dicukupi oleh keluarganya, dan bahkan setiap mau berhubungan badan itu masih diajak nonton gitu-gituan itu ya. Setelah itu baru dia berhubungan gitu ya teman-teman. Paling setelah menurut cerita dari Zeda Salim ini, datang 1 bulan, datang hanya hubungan langsung ditinggal. Begitu berikutnya, kadang 3 bulan datang, setelah itu ditinggal 2 jam 3 jam langsung ditinggal gitu. Yang terakhir yang paling miris sekali itu karena dia minta cerai karena tidak layak, sampai-sampai dimediasi oleh imam besar katanya ya, dan minta dicerai, diarahkan oleh si imam besar ini dicerainya itu harus pakai surat yang bermaterai, dan imam besar ini siap menjadi saksi ya, tidak ada fitnah katanya ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, dan share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.